Sekarang ini saya ngelihat ada semacam sebuah pemahaman yang sifatnya parsial setelah fase hijrah yang sudah kita lalui di Indonesia secara fenomenal. Kita masuk ke era hijrah dalam konsep tren, sehingga hijrah ini bukan lagi menjadi eksklusivitas sebuah kelompok. Hijrah ini bukan jadi sekedar narasi-narasi di atas mimbar, tetapi hijrah 5 tahun terakhir sudah menjadi tren dan lifestyle anak muda. Lalu ketika kita masuk ke dalam fase hijrah, ada satu hal yang mungkin perlu kita upgrade. Salah satunya adalah tentang pemahaman kita setelah kita belajar Islam, setelah kita berhijrah, setelah kita rajin ikut ta'lim, bahwa sebagian besar dari umat Islam di Indonesia masih melihat Islam itu secara parsial. Arti parsial, ada bagian yang di zoom in terlalu dekat sampai dia mengabaikan bagian-bagian yang lain. Jadi kalau kita nge-zoom innya terlalu dekat, akhirnya ada yang ke-crop kan gitu kan ya. Kita lagi selfie rame-rame nih, 10 orang. Pas diedit, terus di zoom in, dideketin. Akhirnya beberapa orang ke-crop, tinggallah 1 orang. Nah inilah yang terjadi tentang Islam kita. Bahwa kita melihat Islam kita tuh terlalu zoom in di satu part, sampai akhirnya kita gak sengaja nge-crop part-part yang lain tentang Islam yang komprehensif. Tentang Islam yang kalau dalam bahasa ulama syumuliyatul Islam. Betapa komprehensifnya Islam. Nah, karena kita udah melalui fase hijrah selama 5 tahun yang menjadi fenomenal, yang menjadi tren baru, bahkan berkembang dengan sendirinya seperti bola salju. Sekarang kita mencoba untuk mengupgrade kepada fase yang lebih daripada sekedar hijrah. Mulai fase kesadaran terhadap tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Bukan hanya kesadaran kita sebagai seorang hamba, itu udah kita lewati selama 5 tahun terakhir. Kita udah berusaha menjadi hamba yang baik di hadapan Allah. Sekarang kita mencoba untuk menjadi muslim yang baik di antara manusia. Setelah kita berusaha menjadi hamba yang baik di hadapan Allah. Sehingga yang perlu kita zoom out lagi tentang pemahaman Islam kita, apa aja yang masuk dalam kategori kebaikan dan ibadah dalam Islam. Setelah kita zoom out, ternyata ibadah dalam Islam itu bukan sekedar ritual. Bukan sekedar sholat, zakat, puasa, haji, umroh, tilawah. Walaupun semuanya baik. Tapi kalau kita hanya larut dalam ritual-ritual pribadi, dalam ritual-ritual eksklusif yang kita lakukan sendiri atau berjamaah kecil, maka Islam kita belum sempurna. Kenapa belum sempurna? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, falyukrim jarah, dan banyak lagi teks-teks ayat dan hadis yang mengajarkan kepada kita tentang makna menjadi muslim yang lebih utuh. Ternyata menjadi muslim yang lebih utuh gak cukup sekedar menjadi orang yang secara personal dia menampilkan penampilan seorang muslim yang khas. Walaupun penampilan muslim yang khas itu lebih identiknya dengan cewek. Kalau cowok dia agak lebih umum. Penampilan saya islami gak? Gak islami Ustadz, kayak genrenya kayak reggae katanya. Karena menurut sebagian orang secara parsial memahami Islam itu hanyalah dengan penampilan tertentu ya. Saya dulu ketika masih kuliah di Mesir, awal-awal datang ke Mesir pakai sarung karena saya anak pondok.
6 tahun belajar di pondok. 3 tahun pondok tahfiz, 3 tahunnya pondok modern. Karena di Mesir waktu itu masih awal-awal, masih baru, masih bawa kebiasaan di Indonesia. Kalau sholat ke masjid pakai sarung. Ke masjid aja tuh pakai sarung. Sholat subuh lagi. Pas beres sholat subuh, teman-teman anak Mesir nanya, "Hanan, kamu baru nikah?" katanya. Saya bingung, kok dia nanya baru nikah? Ini nyindir, nanya, atau mau ngebully? Udah tahu saya jomblo sih. Baru diputusin. Curhat. "Kamu baru nikah gitu?" Saya bilang, "Enggak, emang kenapa? Kok pakai sarung? Emangnya ada apa salahnya dengan sarung?" Saya bilang. Kata mereka di sini itu di Mesir, sarung itu adalah pakaian pengantin baru. Dan biasanya enggak dibawa keluar rumah. Jadi kalau kamu pakai sarung keluar rumah sholat subuh, kesannya enggak sempat, buru-buru gitu ya. Saya langsung astagfirullahaladzim, innalillah. Sejak itu saya kalau ke masjid di Mesir enggak pakai sarung lagi. Takut disangka buru-buru. Apa pelajarannya? Ternyata itu tidak di semua tempat menjadi pakaian khasnya Muslim. Di Indonesia ya secara kultural itu adalah pakaian khas pondok pesantren, Islam. Tetapi di tempat yang lain itu pakaian umumnya orang. Seperti di India sarungan semua. Atau di Mesir, di Arab pakaian pengantin baru. Di Eropa mungkin apalagi kesimpulannya. Yang jelas kalau untuk cowok dia lebih general, lebih umum. Gak ada kekhasan kecuali lebih kepada menutup aurat. Dan batasan aurat cowok itu lebih gampang daripada cewek. Kenapa? Karena cewek itu terlalu berharga. Kalau cowok kurang berharga kita mah. Ya, cowok-cowok kenapa kok gak ribet? Karena gak bernilai. Mereka tuh tergeletak di jalan juga gak ada yang mau. Cowok ya. Kalau cewek dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya bernilai. Terlalu keren cewek tuh. Terlalu istimewa. Makanya Allah mengistimewakan perempuan karena Allah melihat perempuan ini istimewa, penciptaannya dari ujung rambut sampai ujung kakinya semuanya keren, semuanya bernilai, semuanya bisa bikin fitnah. Arti fitnah itu bisa bikin masalah. Makanya disuruh tutup. Ternyata Islam bukan hanya terbatas dari sisi penampilan atau masuk lagi kepada ritual, tapi kita mencoba untuk menjadi muslim kafah dalam perilaku, dalam hubungan sosial kita dengan orang lain, dalam bersosial media, semuanya harus diwarnai dengan warna Islam. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi warna kita, celupan, warna kita itu bukan cuma celupan warna ritual. Jadi yang disebut dengan Islam bukan hanya agama spiritual. Sehingga kesannya hanya dalam urusan spiritual kita cari dalil. Tapi dalam urusan yang lain gak pakai dalil. Dalam urusan spiritual kesannya berpahala, yang lain sia-sia. Ini terlalu parsial dalam memandang Islam, sampai akhirnya kita menganggap Islam itu cuma ibadah. Mulailah muncul polemik dan perdebatan ketika Islam bicara tentang dagang. Muncul polemik dan perdebatan gara-gara orang bicara Islam di dalam bisnis dianggap cinta dunia. Seolah-olah kalau bicara bisnis itu cinta dunia. Seolah-olah orang Islam itu gak boleh berbisnis, gak boleh sukses, gak boleh kaya raya, gak boleh jadi konglomerat. Kenapa? Karena Islam secara parsial difahami ritual saja. Jadi yang dianggap orang taat hanyalah orang yang rajin ibadah. Sedangkan orang yang rajin mencari rezeki yang halal gak disebut orang yang taat. Kenapa? Zoom innya kedalaman. Akhirnya kita mengabaikan, mengcrop bagian-bagian lain yang gak bisa dipisahkan dari keutuhan Islam. Mulai muncul lagi polemik ketika Islam bicara politik. Kesannya kalau udah bicara politik itu berarti apa? Membuat Islam itu tercemar. Soalnya politik kotor. Padahal Nabi itu berpolitik, para sahabat berpolitik. Cuman politik yang santun, bukan mencela, bukan memfitnah, bukan menyebarkan berita bohong. Muncul polemik. Ustadz mah jangan ngomong politik. Padahal Ustadz itu ngomong Islam.
Dan para ulama menuliskan banyak kitab-kitab tentang siasah Islamiyah, politik Islam yang lebih banyak mengangkat sisi moralnya. Sisi moralnya yang lebih banyak diangkat. Walaupun sisi sistemnya ada, tapi yang paling besar porsinya sisi moral. Moral seorang pemimpin yang amanah. Bahkan Nabi menyebutkan dari 7 golongan yang dapat naungan Allah di padang mahsyar, nomor 1 itu politikus. Sab'atun. Sab'ah kan? 7 golongan dalam bahasa Arab. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah di padang mahsyar. Apa yang nomor 1? Siapa di antara 7 golongan ini? Imamun adil, pemimpin yang adil. Ternyata bicara tentang politik, tapi politiknya diambil angle-nya angle moral. Bukan perdebatan sistem, bukan soal kampanye, bukan soal apa misalnya berita bohong dan segala macam. Yang dilihat moralnya seorang politikus yang kemudian disebut dengan istilah pemimpin. Sehingga ketika Islam bicara politik, Islam bukan lagi ngomongin tentang perdebatan sistemnya, tapi Islam mencoba untuk memberi warna moral di dalam politik itu, supaya moralitas Islam yang sempurna ini bisa dipraktekkan oleh pemimpin, maka muncullah keadilan di tengah-tengah masyarakat atau bangsa. Itu Islam. Sehingga kalau dia direduksi, dibuang sisi ininya, berarti kita membuang banyak hal yang sangat penting dalam Islam. Sehingga jadilah kehidupan kita itu terombang-ambing, karena gak seimbang antara satu dengan yang lain. Ibarat burung cuman punya beberapa helai sayap, tapi yang lainnya dicopotin. Akhirnya kayak pesawat, baling-balingnya atau mungkin ada bagian-bagiannya yang dipreteli, akhirnya nggak bisa terbang. Begitu juga dengan Islam. Makanya dalam sharing time atau kajian-kajian saya sekitar 3 bulan terakhir, saya mulai mengupgrade pembahasannya. Kalau dulu kita membahas lebih kepada motivasi-motivasi nikah muda, jomblo fisabilillah, itu ikonnya ya. Sekarang udah nggak terlalu banyak ngebully jomblo, udah taubat. Daripada didoain terus sebagai orang yang terzolimi kan ya. Jadi saya upgrade dikit membahas tentang hal-hal yang mungkin lebih luas lagi dari jangkauan pribadi. Mulai menjadi seorang muslim yang peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.